seperti dalam istana sayanya, dan di belakang saya itu ada payung besar gitu, jadi payungnya saya sama pacar saya itu calon istri, dan saya itu hanya duduk aja. Dan itu emang bener kalau ibarat orang pesta ya, karena Akang ngeliat langsung gitu Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kisah Malam. Oke, Gerbang Misteri 13 punya segmen baru namanya Kisah Malam. Dan malam ini teman-teman, saya berada di daerah Bogor, pedalaman banget. Turun naik gunung gitu. Susah payah banget nemuin abang ini, akang ini, nemuin rumah akang ini. Dan ini adalah akang ini sebagai narasumber, sebagai saksi bahwa akang ini pernah merasakan nikah gaib. Cuma kalau yang saya tahu kan nikah gaib itu biasanya sama memedi, sama siluman. Namun kali ini nikah gaibnya itu dengan istrinya teman-teman. Buat apa lagi coba, kan? Kalau udah ada nikah sama KUA, sama agama, kenapa harus ada nikah gaib? Dan ini yang saya mau korek ceritanya teman-teman. Oke, jadi sebelah kiri saya ini ada Kang Iwan. Nah, Kang Iwan nih, Kang Iwan bisa diceritain nggak ke teman-teman Gerbang Misteri 13 nih? Bener nggak sih Kang, itu kok nikah gaib itu Kang gimana sih Kang ceritanya Kang? Kok bisa ada nikah gaib gitu sih? Haruskah gitu nikah gaib itu Kang? ya itu dia makanya. Saya juga bingung juga waktu itu ya. Saya cuma disuruh aja waktu itu sama calon istri ini datang ke satu tempat. Emang juga dari awal juga cuma dibilang datang aja ke sini gitu. Saya tunggu gitu kan. Itu calon istri kan, bener udah calon Ya. kan? Ada calonnya kan? Iya benar. Bukan gaib, bukan siluman. Bukan itu. Asli sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah udah jadi resmi jadi istri. Cuma ya waktu itu juga emang saya juga sempat bingungnya pas setelah apa ya kalau disebut itunya, mungkin acaranya kali ya. Cuma waktu itu cuma disuruh datang, sampai sana langsung dibilang udah langsung aja berenam di sana. Itu juga saya langsung disuruh ke sana. Ya saya ngikutin aja waktu itu. Emang saya pikir juga nggak mikir mau gimana Nggak ada sesuatu ya? Iya ya biasa aja, saya nggak mikirin luas aja lah. Berendam sama calon istri juga. Nah yang saya bingungnya waktu itu pas kita duduk berendam gitu, selang berapa menit lah, semenit atau kurang itulah, itu saya langsung merem dan meditasi, dan itu langsung gimana ya, berubah gitu loh, langsung suasana itu langsung seperti saya tuh udah ada di dalam itu. Bahkan lucunya gini, seperti dalam istana sayanya, dan di belakang saya tuh ada payung besar gitu, jadi payungnya saya sama pacar saya itu calon istri, dan saya itu hanya duduk aja. Dan itu emang bener kalau ibarat orang pesta ya, karena Akang ngeliat langsung gitu Kang? yang mungkin nggak secara zuhir, nggak, cuma batin saya Oh batinnya. ya saya merem itu kok ada rame gitu loh. Dan itu emang ada kayak suara musik apa itu, emang kayak harang hajat gitu loh. Gua saya bingung kok, loh saya ini kan di pinggir pantai, kenapa totonya ada di tengah kayak suatu pesta gitu. Di dalam ruangan kayak mungkin istilahnya itu kayak kerajaan, Ya istana benar, gitu ya. kayak kerajaan gitu. Kan tuh di kanan kiri saya tuh ada yang duduk kayak orang gitu, duduk, dan itu ada suara musik. Musiknya yang musik gamelan gitu. Gamelan Ya. zaman-zaman gitu dulu. Itu juga saya sempat bingung, soalnya yang saya bingungin, saya duduk, saya nyender, saya nyender Kayak di bangku gitu ya? nyender. Enak aja gitu
nyender. Empuk, bangku-bangku empuk. Iya, nyender aja. Dan sebelah ada istri juga. Ada sebelah kanan Untuk saya. pakaian bagaimana? Merasa untuk Kalau pakaian? pakaian saya nggak ngerasa pakaian apa, cuma apa ya? Saya sih nggak ngeliat Untuk pakaian pengantin-pengantin gitu? Enggak. Nah, kalau untung itu saya nggak, cuma saya lihat doang. Maksudnya saya fokusnya itu ke sekeliling kanan kiri. Takjub dengan Iya, sekeliling. kok ada kayak begini gitu loh. Padahal seingat saya lagi di pantai. Di pantai. Gitu kan. Duduk berendam gitu. Ada kali 20 menitan itu saya tuh di dalam situ yang berendam aja. Itu sempet, kok saya aneh banget. Ini kok piring saya juga perasaan kok kayak di hajatan ya. Kayak di hajatan. Tapi saya nggak anggap kalau diri saya sendiri ternyata itu gitu loh. Saya biasa aja, nggak gimana, tenang aja biasa. Itu ada yang disuruh, ada yang guide-nya atau emang udah duduk situ sono? Iya. Atau ada diikutin terus sama yang guide atau ada apa penghulunya atau apa gitu? Ada orang dia cuma bilang sampai bawah, cuma bilang di sini nih, gitu, duduk sini aja. Udah, saya cukup aja, berendam gitu. Sekitar 20 menitan lah itu saya merasa itu tuh. Nah orang itu menyuruh tetap ngikutin apa? Iya, Atau berdua ditinggal? Langsung tinggal. Oh, Tinggal aja dia. Dan emang saya juga orang manut aja kita mah ya. Kita manut aja juga. Saya juga nggak kenal sama orang itu juga. Kita disuruh ke sana, duduk di sini ya udah. Sekitar 20 menitan yang saya ini. Tapi ya menurut saya udah lama sih, 20 menit juga itu. Lama itu kan, kalau kita kondisi kayak gitu pasti lama itu. Iya. 20 menit. Ramai banget tuh suasananya situ. Nah, Pokoknya yang istri rasain apa Kang? Kalau istri rasain apa Kang? Yang waktu itu sebelum jadi istri ya, apa yang dia rasain kali kan? Apa sama juga yang itu dia? dia. Saya tanya sama dia, intinya kamu rasa apa sih? Dia malah senyum aja, Senyum aja. senyum cengeng-cengeng senyum gitu aja. Mungkin Nggak- paham juga kah dia? Kayaknya sih paham juga dia. Karena Hmm. kalau misalnya nggak paham kan nggak mungkin senyum-senyum doang. Pasti kan nggak tahu apaan kan gitu. Ada rasa mau ngapain sih gitu kan, tapi dia senyum aja. Dan itu pas berhentinya itu ya saya emang waktu itu kebelet pipis. Saya kebelet pipis. Karena kelamaan berendam. Karena berendam dingin saya lama. Mm-mm. Nah itu dia lama-lama kedinginan itu saya baru ngerasa tuh dingin gitu kan. Entah mungkin balik lagi saya ke alam manusianya baik lagi atau ya. gimana, saya kurang paham juga. Pokoknya itu yang saya rasain. Makanya saya juga bingung lah, ini buat apa gitu kan. Sebenarnya nggak tahu ya kalau ya. Enggak, Kang Iwan tuh sebenarnya ke situ mau ngapain dia pun nggak tahu. enggak, sama sekali enggak. Tiba-tiba disuruh seperti itu dan pasti Kang ini ada yang menyuruhnya Kang. Kayaknya, tapi kan ya saya di waktu itu yang nggak mikir yang nyuruh itu gak, saya kenal juga gitu kan. Kenal juga ya, saya pikir juga nggak mungkin lah dia buat jelek ke saya atau apa. Dan memang itu ternyata apa ya, kayak ada apa ya, tantangan lah gitu loh. Dibilang nggak boleh ini nggak boleh itu. Sesudahnya. Iya sudahnya. Oh iya, saya sayain aja. Ternyata ya saya melanggar, dan itu dia bilang efeknya, dibilang saya kena dam. Dam itu berarti kekutukan. Gitu. Saya berkali juga dibilang gitu kan, dok, kutukan gitu emang apa nih gitu kan. Dia cerita biasanya orang kan kalau kena dam itu kutukan macam-macam, ada yang mukanya rusak, cacat, ada apa gitu. Tapi alhamdulillah. Mungkin itu kuncen kali yang bilang gitu atau bukan? Atau Bukan. Orang itu yang nyuruh saya. Oh ini saya. Oh maksudnya bukan kuncen atau yang pendiri atau peguru, bukan? Bukan. Apa orang nyuruh aja? Kayaknya dia muridnya. Murid-murid dari murid dari yang punya tempat situ. punya gitu ya. tempat. Saya kaget juga itu. Wah, pernah ada. Saya bingung, dam apaan ya? Saya bilang. Dam misalnya bendungan kan? Iya, setahu saya gitu. Dam saya bendungan gitu kan. Ternyata yang dimaksud bukan itu, ternyata kasih kutukan gitu. Dan saya juga alhamdulillah juga, maksudnya itu nggak efek ke badan, nggak ke fisik. Pantangan apa tuh kan yang tadi kan akan bilang pantangan? Jadi nggak usah ngulangin lagi. Nah saya secara nggak langsung ternyata ngulangin lagi gitu kan.
yang mengulang ini ya saya nggak bisa sebutin juga ya, karena emang karena kesalahan saya lah gitu kan. Dan saya kagak berpikir sampai gimana ya, maksudnya sampai bener-bener takutan apa enggak, saya biasa aja kan ya. Iya. Karena kita nggak ada niatan begitu Iya. juga sih. Kita Kecuali ada niat pasti ada deg-degan, benar. ketakutan. Benar, itu apalagi kalau misalnya kita apa yang kita mau, karena kan begini kan, setahu saya seperti itu kayak ritual apa kan kita tahu Nah, apa yang kita mau. Tapi ini saya nggak tahu. Nggak tahu apaan, kita disuruh aja. Suruh berendam di sana udah, ya saya rendam aja. Mm. Dan saya juga nggak ada maksud mau inilah mau itu nggak ada. Kita mengikuti aja. Ikutin aja. Dan kata pas ternyata saya kena dam, itu yang ternyata yang diserang itu bukan fisik saya, maksudnya nggak cacat, nggak muka saya nggak rusak, tangan nggak apa-apa gitu. Ternyata yang kena dihajarnya itu rezeki. Oh, rezeki, larinya ke Rezeki gitu. Jadi itu benar-benar rezeki saya tuh benar-benar apa ya, dibikin nggak jelek ada lah ya sama sekali tuh rezeki tuh susah banget. Susah. Saya sampai dagang usaha apapun gagal. sampai habis, sampai jual rumah juga saya satu, balik lagi ke kontrakan, bangun lagi usaha tetap begitu juga. Saya juga ya percaya nggak percaya, karena yang saya maksud saya kan rezeki itu kan tangan Allah. Iya. Gimana pun manusia itu berusaha kan. Iya, betul. Allah yang akan memberikan Jalan. jalan atau enggak itunya kan. Nah itu cuma yang saya pikir tuh untuk masalah rezeki itu kayaknya hanya sugesti. Jadi gini, ketika saya mau kerja dibilang kamu nggak bisa kerja, kamu nggak bakalan lama kerja. Jadi itu kadang-kadang di otak saya kita udah imajinasi, udah mindset dam gitu. yang waktu itu Iya. Jadi males nih gue kerja, pasti ini lagi bakalan gagal lagi, mau usaha juga lagi, bakal gagal lagi. Karena mindsetnya udah begitu. Karena dibilangnya begitu terus. Kalau setiap ketemu doang gitu, lama-lama sayanya jadi kesel sendiri, ngeberontak ini mungkin apa-apaan sih? Iya. Kok apa-apa kita mau usaha nggak boleh, mau kerja percuma, nggak bakalan bisa kerja, nggak bisa lama, paling sebulan 3 bulan udah keluar. Emang selama itu emang saya jalanin, ya emang nyata emang benar itu, maksudnya kok iya ya 2 bulan 3 bulan saya keluar sampai bulan. Terus saya mikir lagi, nggak mungkin kalau seperti ini gitu loh. Jadi ibaratnya saya itu menyangkal itu dam itu karena ini enggak, mindset saya balikin lagi. Iya kan, bener. Jadi, harus bisa membalikan lagi iya, kan. nggak mungkin kalau misalnya kita usaha jungkir balik. Dan itu sudah resmi atau masih berpacaran dengan istri waktu itu pas damnya itu berlanjut lah? Masih jadi istri. Udah beristri Udah akhirnya. beristri. Ini udah yang secara resmi atau yang masih yang gaib itu? Yang Udah resmi. Oh, udah resmi. Resmi itu emang saya pas waktu resmi kerjaan langsung dikeluarin. Damnya langsung berlanjut lah, Ya. intinya lah kayak gitu ya. Langsung saya pas nikah, ternyata saya dikeluarin, dirumahkan. Ya udahlah, karena sangat lah. Biasalah ya, belum curiga ke sana belum. Benar. Paling emang sih waktu itu perusahaan juga Lagi bilang jadi perusahaan goyang. Iya, jadi perebutan tender. Ternyata kalah tender sama perusahaan lain, ya pasti kita dirumahkan. Pengurangan dirumahkan juga. Selang setahun 2 tahun saya tungguin, ternyata nggak dipanggil juga. Ya udah, saya usaha jualan, dari jualan gorengan kayak gorengan ayam, terus terakhir bakso gitu. Tetap nggak ada yang gitu. Tetap habis gitu, sampai saya bilang itu kan sampai jual rumah satu, sampai sekarang juga udah. Tapi setelah saya mindset berubah ya, maksudnya sayanya ini sendiri berontak lah gitu. Nggak mungkin lah orang usaha kok nggak ada hasilnya. Lama-lama terus pas saya dapat kerjaan dari anak saya lahir yang ketiga nih. Anak yang ketiga lahir, dapatlah panggilan untuk kerja. Saya iyakan,
biar saya ngebuktiin nih Mm-mm. gue bisa kerja gitu. Mm-mm. Nggak harus dengan omongan dia. Dan berarti kalau emang itu berarti mindset Akang itu yang soal dam itu yang kutukan itu bertahun-tahun dong Kang, ya? Bertahun-tahun, sangat bertahun-tahun, dari anak saya yang pertama sampai anak ketiga. Hmm. Saya jujur balik itu sampai kita juga mau pisah. Mm-mm. Nah istri ini saya maklum aja sih kalau masalah itu mah, Mm-mm. arahan ekonomi ya gitu. Iya benar-benar. Saya juga maklumi itu, cuma tetap saya bertahan. Nah saya pikir itu nggak mungkin orang berusaha itu nggak ada hasilnya, Betul mau gimana pun juga, meskipun hasil juga itu bentuk pasti ada hasil. benar Gitu kan. Terus akhirnya saya kerja, alhamdulillah sampai sekarang tetap kerja ya itu. Jadi mikirnya nggak mungkin ini hanya apa ya, kalau misalnya itu mah mindset kita dimainin. Iya, kita berpikir ke sana terus, Terus ya kan terus. ya jadi kita mengiyakan, oh iya nggak bakalan bisa nih. Oh iya. Nggak bisa Kita sebenarnya kan doa kan. ya benar. Itulah makanya saya akhirnya berontak nyari kerja sendiri, karena saya mikir nggak mungkin kalau orang kerja nggak ada uang gitu, pasti digaji kan, gitu doang aja. Saya kerja lagi terus saja, berhenti lagi, kerja lagi, akhirnya sampai sekarang alhamdulillah udah kerja ya, sekarang tinggal jalanin aja. Dan memang saya pikir tidak, alhamdulillah sih nggak berpanjangan ya untuk saat ini. Iya. Pokoknya hilang gitu aja lah, alhamdulillah. Maksudnya kasarnya ya kayak kutukan tuh karena Akang udah berubah mindset, jadi kutukan tuh kayak udah hilang begitu aja ya. Kayaknya seperti itu. Gitu itu Bang. Karena udah saya nggak ingat lagi. Udahlah itu mah. Mungkin Iya. karena Allah aja gitu kali kayaknya, bukan karena Benar. kutukan yang dibilang orang sana itu ya. Makanya dari situ udah saya nggak mau mikirin masalah itu. Saya jalanin aja, kerja mau gaji berapa nggak masalah buat saya. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada kerjaan ya, Sedikitnya normal lah gitu. Nah kalau untuk kejadian Kang, dari yang waktu nikah gaib sampai sekarang tuh udah berapa tahun Kang? Dugaan aja, 23. itu 2010 masalah 2010. itu masalah itu waktu saya nikah itu yang kayak bilang nikah gaib itu sampai ya 2010 itu. Intinya Kang, itu 2010 itu sebenarnya teknologi udah canggih Kang. Emang iya, Teknologi emang sebenarnya udah kayak wingit-wingitan gitu sebenarnya udah mungkin di tahun-tahun 90-an itu mungkin oke ya kan, Iya. mungkin sampai tahun 2000 lah. Tapi ini kalau udah tahun 2010 tuh ya saya kuliah tahun itu masih udah lulus belum sih lupa. Intinya teknologi udah mulai berkembang lah, handphone pun udah mulai kayak BlackBerry pun udah ada ya kalau nggak salah kan. benar. Tapi ternyata masih ada kayak Yang seperti itu. kayak gitu. Saya sendiri juga kaget. Mm-mm. Kagetnya loh, kok saya seperti ini gitu. Sedangkan saya nggak minta, maksudnya biasa kan orang tolong dong ini saya mau ya kayak kasarnya pesugihan Pesugihan atau lah. atau apa, Mm-mm. minta kan dia Iya. mau jadi kaya mau ngapain, tapi saya kan enggak. Biar nanti ini pasangan ke depannya jadi berkaya. Betul. Nah itu. Tapi nggak ada niatan kan. Enggak ada sama sekali. Dari istri juga waktu itu istri enggak. nggak ada juga. Iya, saya- Ikut aja ikut cuma aja gitu. gitu. Terus ini panggilan sama si ini mau si A gitu kan. Mm-mm. Ya udah ya sana. Emang kebetulan kita kenal juga kan, pada kenal, Jadi kita percaya. percaya aja. Ya udah ya ke sana. Udah ke sana disuruh seperti itu. Saya kaget juga loh. Itu malam khusus ya sih kan? Malam khusus atau malam Jumat atau malam kayak satu suro atau malam biasa gitu kan? Kalau itu sih mungkin aja, cuma kalau waktu itu saya tuh gak paham, maksudnya Nggak mikirin lah ya. Nggak mikir tuh mau semua udah malam apa kayak malam Iya. ritual kah atau apa? Makanya jadi cuma suruh datang, ya udah saya datang Mm-mm. gitu. Nggak tahu itu malam Jumat, malam satu suruh, malam apapun khusus itu nggak tahu saya. Pokoknya saya datang sampai langsung udah sana ke itu aja. Langsung. Ada ritual, maksudnya kayak orang nikah itu ada akad, saya terima nih akad. Belum ada. Nggak ada. Nggak ada. Cuman duduk di pelaminan kayak di istana gitu. Karena akan nggak kuat kedinginan Iya, ya, kita akan benar. membangunin diri. Benar. Nah, kenapa akan pas lagi duduk gitu, pas akan ngelihat ini kayak di apa akan nggak bangun gitu? Apa emang terkesima gitu? Iya, kayaknya sih kaget aja soalnya, kok ada di sini gitu loh.
perasaan di ini loh apa di Pinggiran pantai. gitu kan, lagi duduk kok tentunya ada dalam suatu ruangan itu yang rame ya Pesta lah ya, pesta ada itu. pesta. Dan saya juga nggak ngeh itu saya gitu, maksudnya yang di pesta itu saya nggak ngeh sama Di sekali. kursi yang empuk ya. Benar, saya juga bingung. Dan itu emang yang saya ingat sih itu emang pakaian kerajaan ya. Orang itu yang entah itu apa, saya nggak ini juga, pakaiannya itu pakaian kayak kerajaan. Kalau misalnya ada yang bilang itu bohong, mau terserah mau bohong apa enggak. Nah, saya sendiri yang ngalamin Ngerasain. gitu kan, ya saya juga nggak mungkin bicara begini kalau nggak ngalamin gitu. Iyalah Meskipun apa ya, bohongan atau karangan itu nggak mungkin bicara kita secepat ini gitu Iya aja. benar-benar. Saya yang bicara ya pengalaman saya, bukan pengalaman orang. Iya ngerasain diri sendiri hal aneh ya Kang ya. Betul. Itu saya sempat kaget banget itu. Mana Kang, jadi mungkin diikat secara goibiahnya mungkin kalau yang paham spiritual mungkin ya. Betul. Gitu kali ya Kang ya. Benar-benar. Itu juga saya juga akhir-akhir ini juga kan sempat kepikiran juga ya, kayak seperti itu kayaknya emang sudah diikat gitu ya secara goib. Karena kan kayak seperti itu kan ya Bu nggak main-main juga gitu. Iya Saya Kang, pikir kan. ngeri juga Kang. Ya untung aja juga Nggak terjadi yang ini sih ya. yang sampai yang fatal, yang masalah dam itu, dan juga saya juga Hilang sendiri. hilang sendiri itunya, dan juga saya sama istri juga Alhamdulillah kan ya. bentuknya tetap percaya sama Allah tuh, jangan sampai goyang lah pokoknya. Betul. Dan itu juga bukan permintaan kita Kang ya. Bukan, saya juga nggak ngerti tuh kenapa disuruh datang, sudah sampai udah langsung ke sana. Oke teman-teman, mungkin untuk video kisah malam ini, nikah gaib itu memang ada, dan ini kejadian di daerah Bogor, mungkin di daerah Jawa, Solo, Jogja mungkin ada juga, kita nggak tahu. Di sini intinya ambil baiknya ya, buang buruknya. Kuatkanlah mindset kita tuh ke hal-hal yang baik teman-teman. Kalau mindset kita ke hal yang buruk ya, pemikiran kita akan bawa terus ke sana teman-teman. Mungkin itu yang bisa kita ambil pesan malam ini. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa like and share Gerbang Misteri 13, cerita-cerita yang nyata yang akan saya angkat selalu. Oke, akhir kata dari saya buat Kang Iwan, terima kasih udah mau bercerita di kolom Gerbang Misteri 13. Thank you buat semuanya juga yang udah like dan udah share. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.